Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Menyambut Ramadan, kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa kriteria dalam menentukan awal dan akhir Ramadan, ya, yang familiar di Indonesia. Yang pertama ada kriteria wujudul hilal. Nah, ini biasanya dipakai oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah, ya. Wujudul hilal, seperti namanya, wujudul hilal, berarti hilal itu harus sudah wujud. Nah, ukurannya apa? Ada dua kriteria, ya, ukurannya. Pertama adalah ketika istima, ya, istima itu adalah di mana matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis. Dia terjadi lebih dulu sebelum matahari tenggelam. Yang kedua, ya, bulan terbit setelah matahari tenggelam. Jadi kalau istima terjadi setelah matahari tenggelam, dan juga kemudian bulan terbit setelah matahari tenggelam, ya berapapun ketinggiannya itu sudah masuk. Nah, oleh karena itu kriteria ini juga dikenal dengan kriteria hisab. Jadi mereka tidak melakukan ru'yat ke lapangan. Karena dengan cukup dihitung itu sudah ketahuan. Yang kedua, imkanu ru'yah. Nah, imkanu ru'yat ini, ya, dianut oleh Mabims. Mabims itu apa? Ya, ini hasil musyawarah Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, ya, memberikan kriteria ketinggian bulan itu minimal, ya, 2 derajat saat maghrib itu. Saat matahari tenggelam, ketinggian bulan itu mesti minimal 2 derajat, ya. Terus kemudian elongasinya, sudut antara bulan dan matahari itu minimal 3 derajat. Dan, ya, umur bulan saat matahari tenggelam itu mesti 8 jam. Ya, 8 jam. Nah, ini kriterianya, ya. Kenapa kemudian ini diambil seperti itu? Karena memang Indonesia khususnya, ya, umumnya karena ini adalah Mabims, Nusantara berarti, ya, kepulauan dan geografisnya bergunung-gunung. Ya, iklimnya tropis, penguapan air tinggi. Nah, sehingga ufuk seringkali tertutup awan. Nah, pengalaman di lapangan ketika kita meru'yat, ya, biasanya kan matahari tenggelam atau maghrib itu menjelang jam 18, ya, jam 6 sore. Nah, tetapi faktanya di lapangan, jam setengah 6 atau jam 17.30, itu matahari juga sudah tidak terlihat. Ya, matahari kan dia punya cahaya sendiri. Itu sudah tidak terlihat. Nah, lalu bagaimana dengan bulan? Ya, yang mataharinya ketika dia sudah tenggelam, sebelum tenggelam pun sudah tidak terlihat mataharinya. Lalu kemudian bagaimana dengan bulan? Sehingga memang sulit, faktanya sulit gitu ya untuk Indonesia. Nah, oleh karena itulah kemudian ini ada kriteria yang lain nih. Ini kriteria Danjon. Nah, kriteria Danjon ini dia 7 derajat di atas ufuk. Elongasi juga 7 derajat, baru bisa dilihat. Nah, ini nampaknya untuk Indonesia atau untuk Nusantara ini lebih realistis gitu ya. Tapi faktanya ini tidak dipakai di kita, tidak dipakai di Indonesia. Nah, yang lebih familiar itu ini wujudul hilal yang digunakan oleh saudara-saudara kita Muhammadiyah, dan kemudian imkan ru'yah yang ini dijalankan oleh pemerintah. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan seringkali terjadinya perbedaan. Contoh misal, kita ambil di bulan Sya'ban yang lalu untuk menentukan tanggal 1 bulan Sya'ban. Nah, ini datanya. Ya, coba kita lihat. Nah, ini. Di bulan Sya'ban itu, ya, tanggal 29 Rajabnya itu adalah tanggal 13, ya, 13 Maret. Dan berdasarkan data, tanggal 13 Maret itu istima baru terjadi jam 17, ya. Sementara matahari tenggelam, sunset, ya, karena bersamaan dengan matahari tenggelam, bulan terbit, ya, itu jam 18:03, sehingga ini nggak sampai 1 jam, ya, usianya. Nah, dan bulan terbenam itu jam 18, ya. Nah, ketinggian bulan, ya, di atas ufuk itu 1 derajat dengan elongasi 4 derajat. Sudut antara bulan dan matahari itu 4 derajat, ya. Dan kalau kita lihat moon age itu, ya, usia bulan itu baru 40 menit. Ya, baru 40 menit. Dan bulan itu berada di angkasa hanya 5 menit saja, tidak lama. Dan pencahayaannya 0%. Nah, ini bagi wujudul hilal, ya, karena mereka tidak mesti meru'yat mau ada pencahayaan atau tidak pada bulan, ya. Tetapi yang jelas
istimanya sudah terjadi nih sebelum matahari tenggelam. Jam 17 istima, matahari tenggelam jam 18. Dan memang ketinggiannya juga sudah ada di atas ufuk. 1 derajat. Maka esok harinya sudah masuk. Nah tetapi bagi imkan ru'yah yang mensyaratkan 2 derajat dan 8 jam setelah istima, itu belum bisa, belum masuk. Ya, sehingga dari sini sudah mulai terjadi perbedaan. Wujudul hilal menyatakan tanggal 14 itu sudah masuk 1 Sya'ban. Sementara imkan ru'yah 1 Sya'bannya tanggal 15 Maret. Inilah kemudian yang menjadi penyebab perbedaan. Ya, pada saat nanti kita akan meru'yat awal Ramadan. Bagi imkan ru'yah, ru'yat hilalnya tanggal 29 itu jatuh pada tanggal 12 April. Ya. Sementara bagi wujudul hilal itu tanggal 11 April, ya kan? Jadi beda selisih 1 hari. Ini sudah beda, ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang Ramadan. Nah, ini yang Ramadan, ya. Nah, bagi wujudul hilal karena tanggal 11 itu tanggal 29, maka mereka akan melakukan ru'yat, ya. Tanggal 29-nya itu adalah tanggal 11. Nah, tetapi berdasarkan data bulan baru itu terjadinya atau istima itu terjadinya tanggal 12 April jam 9 pagi. Sehingga tanggal 11 April itu belum mungkin dilihat. Masih di bawah ufuk, masih minus. Belum istima kok gitu ya. Belum istima. Istimanya jam 9 pagi esok harinya. Nah gitu. Nah sementara bagi imkan ru'yah karena mereka menetapkan tanggal 15 waktu itu. Sehingga kemudian 29-nya adalah 12 April. Ya, mereka melakukan ru'yat. Nah ini bisa dipastikan. Karena usia juga moon age-nya, coba dilihat ini moon age ya, moon age-nya nih, ini moon age-nya nih. Nah, ini moon age-nya. Moon age-nya sudah 8 jam, sehingga dari sisi kriteria atau persyaratan itu sudah memasuki syarat ya. Moon phase juga udah 11% pencahayaannya. Nah, terus kemudian altitude-nya juga sudah di atas 3 derajat. Elongasi sudut antara bulan dan matahari juga sudah 3 derajat, ya. Dan dia berada di angkasa visible duration itu 15 menit, ya, 1/4 jam. Nah, itu ada. Sehingga menyatakan sudah masuk, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana kemudian kita menyikapi terkait dengan hal ini? Nah, 2 kriteria yang familiar yang digunakan di Indonesia ini kan ini digunakannya di Indonesia. Artinya patokannya adalah wilayatul hukmi, ya nasionalisme. Perkara perbedaan itu hal yang biasa, terlebih dalam konteks furu. Perbedaan itu biasa, lumrah. Ya. Hanya saja tidak mentang-mentang perbedaan itu biasa, lalu kemudian kita berbeda begitu saja, tidak. Perbedaan di dalam perkara ibadah itu mau tidak mau tetap harus dibangun di atas dalil. Dan dalilnya adalah dalil syar'i. Gitu. Nah, wilayatul hukmi, nasionalisme, itu bukan dalil syar'i, sehingga kemudian perbedaan dengan alasan wilayatul hukmi, ya, nasionalisme itu adalah perbedaan yang tidak bisa diterima. Nah, lalu bagaimana apa yang harus kita lakukan? Ya, ru'yat hilal itu adalah pemantauan hilal, dan pemantauan hilal itu ini praktis memang kita lakukan. Khusus kami dari Panebus, Paguyuban yang bulan syar'i Jawa Barat, khusus untuk Jawa Barat saja kita memasang ya tim di berbagai titik. Bahkan kemudian secara nasional di Indonesia juga kita pasang dari mulai Sabang sampai Merauke. Tapi kita tidak mencukupkan di Indonesia saja. Sampai kemudian ke negeri-negeri berikutnya gitu. Kenapa mesti dibatasi Indonesia saja? Ya kan? Tidak ada ketentuan hal itu. Justru ini berbahaya kalau kemudian kita menetapkan ibadah hanya untuk Indonesia saja, ya. Seruan saum itu ya ayyuhalladzina amanu, ya, untuk orang-orang beriman. Maka kita insyaallah ya pasang tim di berbagai titik di seluruh dunia. Maka kalau di Indonesia kita belum bisa melihat, ya kita tunggu di daerah yang lebih barat. Ya, berapa lama kita tunggu? Ya tidak terbatas, gitu ya, tidak terbatas. Tapi setidak-tidaknya kita menunggu sampai batas waktu imsak, karena saum ini terkait dengan niat, dan niat itu harus dilakukan sebelum imsak. Kalau kemudian ternyata sebelum imsak informasi tentang hilal Ramadan belum sampai kepada kita, maka asumsinya memang belum masuk bulan Ramadan, ya.
niat Ramadan itu sudah kepastian. Kita masuk Ramadan ini ternyata belum ada informasi, maka kita belum sahur. Tapi tiba-tiba setelah imsak, ya, datang informasi, ya, maka kita harus imsak. Karena hukum makan dan minum di bulan Ramadan itu haram. Nah, tetapi karena kita belum sempat niat, ya kita tidak dihitung tuh sahur hari itu. Maka kita harus qada di luar bulan Ramadan. Ya, jam berapapun informasi itu sampai kepada kita, ya kita harus imsak. Kita harus imsak. Tetapi tetap belum termasuk saum karena kita belum niat. Dan niat itu letaknya di sebelum imsak. Baik, saudara-saudara sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Asep Sudrajat, Koordinator Panebus Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.